Warga dihebohkan dengan fenomena alam langka kemunculan awan pelangi di kawasan Cilengsi dan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski terkesan indah dan alami saat sore hari, warga melihat fenomena itu menjadi pertanda adanya perubahan musim. Kemunculan awan pelangi berwarna-warni nampak cantik dan membuka warga saat sore hari di kawasan Kabupaten Bogor, khususnya di kawasan Cilengsi dan Jonggol. Bahkan, video kemunculan awan cantik ini pun viral. Warna-warni menyerupai pelangi muncul di atas gumpalan awan putih yang membentang luas di langit. Warga yang takjub dengan fenomena alam yang baru pertama kali dilihat ini langsung mengabadikannya menggunakan ponsel. Tak disangka, keindahan warna-warni yang tampak ini membuat warga terkesima. Sementara saat kejadian, kondisi langit di wilayah Cilengsi dan Jonggol cerah dengan langit biru dominan. Sehingga fenomena awan pelangi tampak jelas dan menawan. Fenomena ini bertahan selama kurang lebih 40 menit sebelum akhirnya menghilang. Kemarin tuh lagi santai-santai di teras, terus tiba-tiba orang pada keluar, entah apa ngeliatin apa, pas aku cek, oh ternyata ada fenomena alam yang langka. Oke, itu berlangsung berapa lama sih? 40 menitan ada sih mas, lumayan lama. Hingga kini, video dan foto penampakan awan pelangi ini terus beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan warganet. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing setinggi 100 meter longsor menerjang proyek pembangkit listrik tenaga air Cisokan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Longsor dipicu cuaca ekstrim setelah kawasan ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara gemuruh mengejutkan pekerja hingga terdengar dari radius cukup jauh. Tebing setinggi 100 meter ini tiba-tiba longsor menerjang kawasan proyek pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Upper Cisokan di kawasan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Longsoran diawali guguran tanah di bagian tengah sebelum akhirnya meluas dan menyeret material lain dalam jumlah besar. Debu tebal membubung tinggi sesaat setelah longsoran terjadi. Sementara aliran material terus bergerak menuruni lereng hingga menutupi terowongan air yang nantinya diperuntukkan mengalirkan air ke turbin. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini karena ratusan pekerja sedang libur. Saat ini proyek dihentikan sementara hingga kondisi tanah stabil lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuaca ekstrim berupa ombak besar masih melanda di sekitar perairan Pulau Jawa hingga menyebabkan kapal nelayan tenggelam. Di Jember, Jawa Timur, kapal nelayan yang hendak melaut terbalik diterjang ombak. Sebuah perahu nelayan dengan 2 ABK yang akan melaut ini tiba-tiba diterjang ombak besar di pantai Pancar, Puger, Jember. Awalnya kedua nelayan akan mencari ikan ke tengah laut. Naas akibat cuaca ekstrim yang masih terjadi mengakibatkan ombak besar datang dan menghempas kapal lalu terbalik. Dua nelayan langsung melompat dari perahu bahkan sempat terjebak di dalam gulungan ombak besar. Setelah beberapa saat, kedua nelayan berupaya berenang ke pinggir pantai untuk menyelamatkan diri. Sementara perahunya dibiarkan terbalik dan tenggelam. Pihak Tagana meminta para nelayan untuk tidak melaut terlebih dahulu karena ombak sangat besar. Hal ini sangat beresiko kepada keselamatan para nelayan. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kebakaran terjadi malam hingga dini hari tadi di wilayah Jakarta Barat. Sebuah bengkel las dan rumah warga hangus dilalap api di kawasan Jalan Jelambar Sakti, Grogol, Petamburan. Sementara di Tegal Alur, Kalideres, toko emas dan rumah warga juga dilalap si jago merah dipicu korsleting listrik. Petugas damkar berusaha memadamkan kobaran api yang melalap gudang yang dijadikan bengkel las atau bubut mesin di Jalan Jelambar Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Bahkan, api juga melalap rumah warga di sebelahnya. Api diduga muncul dari korsleting listrik di dalam gudang. Banyaknya bahan mudah terbakar, menyebabkan api cepat merembet.
Tidak ada korban luka atau jiwa dalam peristiwa ini dan api bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil damkar Jakarta Barat dan 65 personil diterjunkan ke lokasi. Sementara dini hari tadi, kebakaran juga terjadi di kawasan Pasar Nangka, Tegal Alur, Kalideres dan melalap 2 rumah dan toko emas. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga api dipicu korsleting listrik dari kipas angin yang ditinggal pergi. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas menerjunkan 7 unit mobil damkar dan 35 personil. Tidak ada korban jiwa dalam kasus kebakaran ini dan kasus ini pun sudah ditangani Polsek Kalideres. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, jemaah calon haji yang tengah menjalani perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah diberangkatkan menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh wajib. Para pasien berangkat dengan didampingi 1 dokter dan 1 perawat. Usai kondisinya dinyatakan membaik dan layak untuk ibadah umroh wajib, 3 jemaah haji Indonesia yang dirawat di KKH Madinah diberangkatkan menuju Mekah. Mereka diberangkatkan menggunakan ambulans dengan didampingi 1 dokter dan 1 perawat. Selain membawa paspor, visa, dan kartu nusuk, petugas juga menyiapkan obat-obatan dan bekal makanan selama perjalanan. Ketiga jamaah ini juga sudah mengenakan pakaian ihram dan mengambil mikot di Bir Ali tanpa turun dari ambulans sebelum bertolak ke kota Makkah. Ada 2 kondisi penyakit DM dengan pos diberi demam. Jadi ada ulkus di kakinya. Yang satunya adalah penyakit paru obstruksi kronis yang eksaserbasi, namun saat ini sudah kondisinya stabil. Saat ini tercatat 48 jamaah haji Indonesia masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Petugas berharap seluruh jemaah kembali sehat dan dapat mengikuti puncak Ar-Musna. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews MCH 2026 melaporkan. Ribuan orang mengepung dan merusak ponpes yang diduga pengajarnya melakukan pelecehan pada puluhan santriwati. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di seputar iNews Siang. Pemirsa, ribuan orang menggeruduk rumah warga yang menjadi pengajar di pesantren Desa Tlogosari, Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung, diperkirakan 50 orang lebih santriwati yang menjadi korban tindak asusila pelaku. Sambil emosi, ribuan warga berdemonstrasi dan mengepung rumah yang menjadi tempat tinggal seorang pengajar pondok pesantren putri di Desa Tlogosari, Tlogowungu, Kabupaten Pati. Warga geram karena pelaku diduga melakukan tindakan asusila terhadap puluhan santriwati. Emosi massa memuncak saat perwakilan pengurus yayasan menemui para demonstran hingga dilempari botol air mineral. Warga menuntut polisi menahan pelaku karena berdasarkan laporan salah satu korban, pelecehan sudah terjadi sejak 2024 dengan jumlah korban mencapai 50 santri putri. Hasil dari aksi ini, pengurus yayasan berjanji dalam waktu 3 hari akan memulangkan seluruh santri ke rumah masing-masing. Yang bersangkutan mengatasnamakan pondok pesantren ini merusak citra nama pondok pesantren dan khususnya kepada NU dan kepada nama desa. Saat ini polisi masih mendalami kasus dan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum dilakukan penahanan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Syafaati Suryo bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Syafaati Suryo. Inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, cekcok sering memicu orang berbuat nekat. Di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, seorang pria nekat naik ke kap mobil dan berusaha menghentikan laju kendaraan sedan mewah hingga viral. Saat kejadian, sang pria sempat berteriak maling hingga mengundang warga datang dan menghentikan laju mobil. Tanpa memperhatikan keselamatannya, seorang pria nekat naik ke kap mobil mewah
dan berusaha menghentikan lajunya di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Ia juga berteriak maling hingga mengundang warga mendekat dan berusaha menghentikan laju kendaraan. Menurut warga, peristiwa ini terjadi sejak kendaraan melaju dari arah pinggir tol Kebonjeruk menuju Jalan Lejen S. Parman, Grogol Petamburan. Sang pria diduga memiliki permasalahan dengan penumpang yang berada di dalam mobil. Belum diketahui permasalahan hingga memicu kejadian ini, namun warga menduga dipicu oleh permasalahan keluarga. Ada keributan. Tadi saya kira juga itu lagi syuting sinetron. Kan biasanya kalau ribut-ribut begitu biasanya kan apa ada teriak-teriakan apa gimana. Ini enggak. Cuma yang lakinya itu kan naik ke atas kap mobil ya. Cuma apa sih? Berhenti dulu, cuma gitu doang. Saya pikir lagi syuting sinetron. Hingga kini, Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat masih menunggu laporan dari korban untuk datang ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.